Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta dan Ibu dari tim penilai lomba Pospindu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Bapak Camat dan Ibu BPPKK Kecamatan Babirik. Yang saya hormati tim pembina kabupaten dan tim pembina dari kecamatan. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Desa Sungai Luang Hulu mengucapkan selamat datang kepada tim penilai lomba Pospindu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Camat dan Ibu dari Kecamatan Babirik. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit ulun beri gambaran wilayah Desa Sungai Luang Hulu ini luasnya 554 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 553 orang. Itu terdiri dari 178 kepala keluarga dan 281 laki-laki, 272 perempuannya, Pak. Itu terbagi dalam 5 RT. Sedangkan penghasilan warga sebagian besar bertani dan nelayan, sebagiannya lagi pedagang, peternak, dan pegawai negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kedatangan Bapak Ibu dari tim penilai lomba Pospindu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, kami berharap desa kami bisa lebih maju, lebih baik, lebih terarah, khususnya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dan juga kami berharap, sangat-sangat berharap untuk Pospindu Sehati Desa Sungai Luang Hulu ini menjadi juara 1 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pospindu Sehati ini berdiri tanggal 16 Januari 2018. Itu awalnya namanya Pospindu Lansia, Pak. Semenjak tanggal 4 Januari 2021 itu menjadi Pospindu Sehati, sehat dari hati, terhindar dari infeksi. Itu dari Sehati tadi, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan ulun sedikit untuk membuat sebuah kalimat, Pak. Kalau Pospindu Sehati ini sudah baik, alhamdulillah. Sudah baik dan benar, alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya belum baik dan belum benar, tolong dibenarkan. Kalau kata benar tadi ulun ganti dengan kata juara, berarti kalau Pospindu Sehati sudah baik dan juara, alhamdulillah. Kalau belum baik dan belum juara, tolong dijuarakan, Pak. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Ada sedikit pantun, Pak. Anak saluang, anak sapat, anak haruan, anak tauman. Di Sungai Luang kita berdapat, yang penting juara 1, men. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pembina Pospindu tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta seluruh jajaran yang kami hormati, ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan maupun tingkat desa yang kami hormati, Bapak Babin Kamtibmas yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin kami tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami hari ini bisa datang ke sini, yaitu dalam rangka yang pertama adalah untuk silaturahmi. Setelah beberapa bulan yang lalu kami juga pernah ke sini, ternyata bersambung, kami datang lagi ke sini. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk
melakukan pembinaan maupun mengetahui atau mengevaluasi bagaimana progres maupun kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di UKBM atau usaha kesehatan berbasis masyarakat, yaitu Pospindu. Kenapa kami harus melihat ke sini lagi? Karena pentingnya ini, apalagi pada saat pandemi ini, di mana kejadian COVID beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang masih belum dinyatakan berakhir, ternyata ada banyak berhubungan dengan kondisi faktor resiko penyakit tidak menular maupun penyakit tidak menularnya. Beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, pas waktu awal-awal kejadian COVID ini, kami pernah melakukan survei, melakukan pengumpulan data terkait dengan orang-orang yang terkena COVID, kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa rumah sakit rujukan, jadi kami mengumpulkan data. Ternyata banyak yang kasus-kasus yang berat, kemudian kasus-kasus yang meninggal, ternyata ada kaitannya, ada hubungannya dengan penyakit tidak menular. Ada hipertensi, faktor komorbidnya, jadi orang meninggal ada kaitannya dengan komorbidnya, ada hipertensi, kemudian ada gagal ginjal, ada kencing manis dan lain sebagainya, ada jantung, ada beberapa penyakit maupun satu penyakit ada yang kombinasi, jadi seperti itu. Jadi ini penting sekali karena dengan adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di Pospindu ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan di masyarakat, yang mana yang terdeteksi adanya faktor risiko, maka kita harus lakukan penata pelaksanaan lebih lanjut. Jadi jangan hanya mendeteksi, tapi kita lakukan, oh ini harus dilakukan apa, oh ini harus dirujuk kemana. Jadi seperti itu. Jadi kami ingin melihat sampai di mana ini Kemudian juga terkait dengan faktor risiko, misalnya ada yang mohon maaf mungkin ada yang berat badannya berlebih, ya kan, kemudian hasil dari Riskesdas tahun 2018 itu di Provinsi Kalimantan Selatan ini rata-rata orang hipertensi semua, Pak. Paling tinggi nomor 1 di Indonesia, juara Kalsel ini juara satunya hipertensi. Nah ini harus kita anukan ini bagaimana caranya dengan bimbingan Bapak Ibu sekalian, baik di Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun lintas sektor. Nah ini kita mau melihat juga bagaimana kebersamaan, kegotong royongan Bapak Ibu, karena ini diperlukan, bukan hanya Dinas Kesehatan yang nggak bisa, harus ada yang lain, lintas sektor, harus ada yang lain lintas program ini. Kita mungkin Riskesdas 2018 misalnya konsumsi sayur dan buah di Kalsel ini termasuk rendah. Jadi bagaimana kita caranya mengedukasi masyarakat supaya dia mau konsumsi sayur dan buah lebih banyak lagi. Ya paling enggak kalau menu gizi seimbang itu dari satu piring itu paling enggak separuh itu ada sayur, ada buah isinya gitu. Tapi masyarakat mungkin sumbernya ini yang kadang-kadang mungkin masih belum bisa disuplai. Nah ini mungkin perlu ada dengan lintas sektor, misalnya dengan Dinas Pertanian, bagaimana menciptakan kampung yang mungkin ada kebun kelompok atau di tiap rumah ada tanam sayur. Kalau memang nggak ada lahannya bisa dikreasi, ada lahan yang bisa dimakan, mungkin hidroponik dan sebagainya. Nah ini tentu perlu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini ya mungkin bisa saja dari sumber-sumber yang lain, dari APBD desa atau dari swadaya, atau dari mungkin ada bantuan dari CSR, atau bisa di bantuan di sini ada Bank Kalsel, bisa misalnya Bank Kalsel asal proposalnya lengkap dan mungkin bisa dianggap memadai sehingga mereka bisa mengeluarkan suatu CSR atau bantuan kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Saya yakin kalau penyakit tidak menular maupun faktor resiko yang bisa dicegah ini bisa diantisipasi, insya Allah
kondisi masyarakat akan sehat. Insya Allah umurnya akan panjang. Jadi saya pernah mendengar dan melihat bahwa di Jepang itu ada daerah di mana usia orang-orang di sana itu panjang, Mbak, sampai 100 tahun lebih. Nah ternyata kenapa? Di sana itu jauh dari polusi asap rokok, dari ini dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi makanannya alami, kayak sayur yang tanpa kimia, tanpa pupuk dan lain sebagainya. Kemudian hidupnya tenang. Mudah-mudahan dengan mencontoh seperti itu kita juga ya, kita kan harapan kita boleh tinggi Pak ya, boleh ini nggak masalah. Kayak Buan Pian harapannya kan tinggi, harus bisa juara 1 kan nggak masalah. Seperti itu juga kita, tapi semuanya perubahan di tempat kita ini seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran, tidak akan berubah suatu kaum kecuali dengan dia merubah dirinya sendiri. Jadi diharapkan kita bisa merubah perilaku hidup kita yang misalnya asalnya nggak baik, kurang sehat, bisa kita rubah menjadi sehat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sedikit mewakili teman-teman dari tim penilai Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama kami Hero. Kemudian ini yang pakai sasirangan warna merah hitam ini artis Bahari, Bu Emilia. Kemudian ada satu lagi mana, Bu Dr. Hera. Itu kami bertiga, sebenarnya ini beberapa orang, tapi karena kesibukan dan sebagainya kami juga menyampaikan maaf, kami bisa hanya berdiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waman tabi'ahum wal masyayikhina wal mu'allimina wal yasatidina wal ulama wal qafalina. Ya Muhammad, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang diampuni dan diberi rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini, dan ampunilah dosa-dosa kakek-kakek kami, nenek-nenek kami, dan orang-orang yang selalu berdekatan dengan kami. Ya Allah yang maha, rubahlah ya Allah keadaan kami dengan keadaan yang lebih baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Kemudian dari tahun 2018 yang penyakit hipertensi ada 77 orang, 2019 70 orang, 2020 72 orang, dan 2021 ada 82 orang. Dari hasil itu kemudian terbitlah inovasi tentang pemberian jahe untuk menurunkan hipertensi, yaitu tentang galuh pentas dan kalung emas. Itu saja dari bulan Maret. nggak boleh. Karena itu beda persyaratan. Merangsang orang supaya mereka ngerti. Jadi jangan foto doang. Jadi gini Bu, ini sekalian sosialisasi, biar ini dibiasakan hidup di rumah. Kenapa dikasih gini? Ini satunya buah. Biasakan hidup dengan buah. Yang kedua, ini rebusan, kurangilah lemak, karena itu goreng-gorengan ada lemak. Jadi ini yang ketiga, apa ini? Ini pengganti karbon. Jangan terlalu pakai nasi, karena itu cepat menaikkan gula darah. Ini ada maksud jadi kalau bisa kita dapat ini sekarang sosialisasi biar orang-orang tahu gitu ya, kita juga dapat ilmu. Ini apa ini Bu? Ini air jahe. Jahe dikira kopi. Mau kok? Bener nggak jahe? Iya, Bang. Coba dulu, bener nggak jahe? Gimana rasanya? Kami kan tidak marah banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hadir. Stop Bu, gimana cara bikin ini? Coba lah. Minum apa? Direbus jahenya pakai apa? Pakai gula abang. Pakai gula abang, panci apa keramik atau apa? Panci biasanya Bu Ai kamu mau panci. Ibu, ini lu sekalian ngasih tahu ya. Jangan semuanya di atas kertas. Di atas kertas dalam arti ini. Inovasinya ABC. Dia orang sehat. Mereka nggak melakukan. Jadi kalau bisa. Kenapa jadi menggetar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Haji Muhammad Dusuki Mastor. Alamat Desa Sungai Luang Hulu, RT 5. Dan dalam hal ini kami sebagai masyarakat, terutama saya sendiri, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa, kemudian kepada pemerintah Kecamatan Babirik beserta Puskesmas Kecamatan Babirik. Juga banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, dinas kesehatannya, dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah juga kami pada hari ini didatangi atau dikunjungi oleh tim penilai dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, atas ini mudah-mudahan desa kami ini, masyarakat kami ini selalu mengerti tentang kesehatan. Terutama diri kami sendiri setiap bulan diundang untuk memeriksa kesehatan, terutama sekali tekanan darah tinggi, kemudian gula darah, asam urat, dan kadang-kadang kolesterol dan lain-lain. Nah, kami banyak mendapatkan informasi dari Puskesmas Kecamatan dan juga mungkin ada pengarahan-pengarahan dari kabupaten. Nah, kami banyak mengucapkan terima kasih dan bantuannya. Dan mudah-mudahan dengan ada kunjungan daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini juga, mungkin dari kesehatannya. Nah, mudah-mudahan kami ini selalu sehat walafiat. Karena kalau kita sehat itu mudah beribadah, mudah berpikir, mudah berusaha. Sesuai dengan pepatah Al-Aqlu Salim, Fi Jismi Salim. Akal yang sehat adalah terdapat pada tubuh yang sehat. Nah, sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan provinsi. Mudah-mudahan kita juga diperhatikan oleh pemerintah pusat. Salah dan khilaf, mohon maaf, mohon bimbingannya untuk selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penilai kegiatan Pospindu di wilayah Kabupaten Kota. Pada hari ini kami melakukan kunjungan ke Pospindu Sahati dari Desa Sungai Luang Hulu, Kabupaten HSU. Jadi kami dari ini melakukan pembinaan sekaligus untuk mengevaluasi sejauh mana sih capaian kegiatan Pospindu yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Desa Sungai Luang Hulu, Kabupaten Utara. Adapun yang mendasari kami melakukan penilaian atau evaluasi ini adalah setiap tahun kami sudah ada program seperti ini. Tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan motivasi masyarakat terkait dengan upaya kesehatan berbasis masyarakat, terutama untuk melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular maupun penyakit tidak menular, yang dimana nanti diharapkan masyarakat itu mampu menata laksana menurut apa yang sudah dilakukan keterampilan di kader itu, sehingga mereka mampu melaksanakan deteksi dini sampai melihat maupun merujuk kalau ada ditemukan kasus-kasus yang memang itu berpotensi untuk terjadinya penyakit tidak menular. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan evaluasi, karena PBN ini tentunya harus ada dukungan dari program maupun lintas sektor. Jadi kami lihat ke sana juga. Kemudian pembiayaannya juga kami lihat juga. Kami lihat apakah ada pembiayaan dari APBD atau swadaya masyarakat dan dari unsur-unsur yang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah diperlukan inovasi dari kegiatan ini, karena tidak bisa kegiatan secara rutin tanpa ada inovasi. Ada inovasi diperlukan dan bisa dilihat
pra inovasi maupun sesudah inovasi hasilnya bagaimana, itu yang kami melihat juga. Kemudian satu lagi juga di penilaian ini atau evaluasi ini kami mau melihat juga bagaimana pengelolaan untuk orang yang sudah mempunyai faktor resiko sehingga tidak jatuh ke dalam proses terjadinya penyakit tidak menular, sehingga ini akan menambah beban masyarakat maupun pemerintah kalau sudah menjadi penyakit tidak menular. Mungkin begitu saja. Harapannya Pak untuk desa. Harapan untuk desa ini setelah kami ketemu dengan Pak Kepala Desa, dengan lintas sektor, dengan Pak Camat, dengan pengelola program, dengan kader dan lain sebagainya, harapannya ini kegiatannya sangat bagus dan bisa diteruskan sehingga nantinya tidak terjadi lagi tidak menular, makanya tuh tambah meningkat. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ada transisi epidemiologi. Dulu penyakit infeksi itu menempati ranking pertama, dan sekarang bergeser sudah polanya menjadi penyakit tidak menular yang menempati tingkat pertama, dan termasuk penyumbang untuk angka kematian terbesar tingkat 1 itu ya penyakit tidak menular, yaitu stroke. Posbindu Desa Sungai Luang Hulu ini berdirinya dari tahun 2018. Nah, namun 2020 kemarin itu dijadikan Posbindu Sehati. Posbindu Sehati ini sehat dari hati, terhindar dari infeksi. Adapun sumber pembiayaan atau sumber dana yang untuk kegiatan Posbindu ini itu dari APBD atau dana desa, dan kita berharap kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan kegiatan Posbindu ini, karena dari sinilah masyarakat yang lansia itu bisa mengetahui dari dini untuk penyakit itu tadi. Posbindu Sehati dari Desa Sungai Luang ini dimulai dari tahun 2018, tapi awalnya Posyandu Lansia, kemudian 2020 kita beralih ke Posbindu. Di sini lebih banyak terkena penyakit hipertensi, kemudian diabetes, dan artritis reumatoid. Kemudian karena lebih banyak hipertensi, akhirnya timbullah inovasi berkalung emas dan galuh pentas. Desa berkalung emas itu artinya desa kampung Sungai Luang Hulu bergermas, yang dimana ada senam, penyuluhan kelompok, kemudian pemeriksaan IPA. Sedangkan galuh pentas itu tentang minuman herbal, yaitu jahe dan seledri. Gunanya supaya apabila ada galuh pentas itu, penyakit hipertensi bisa semakin menurun tanpa harus meminum obat. Mungkin itu saja.